Halo, perkenalkan nama saya Dila Praditya Hutomo Putro. Saya nomor absen 14. Halo, saya Gilang Aditya Santoso, nomor absen 18. Halo, saya Muhammad Muhammad Smibatuwo, nomor absen 28. Di sini kami akan mempresentasikan tentang besi, biji besi, dan proses mendapatkan besi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Praditya Hutomo Putro. Saya di sini akan menjelaskan proses mendapatkan besi. Sebelum kita mengenal proses mendapatkan besi, sebaiknya kita tahu pengertian apa itu besi. Besi adalah unsur kimia dengan simbol Fe dari bahasa Latin yaitu ferrum dan nomor atom 26. Besi merupakan logam dalam deret transisi yang pertama. Ini adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan masanya, membentuk sebagian besar bagian inti luar dan dalam bumi. Besi adalah unsur keempat terbesar pada gerak bumi. Kelimpahannya adalah planet berbatu seperti bumi karena melimpahnya produksi akibat reaksi fusi dalam bintang bermassa besar, di mana produksi nikel 56 atau yang seluruh menjadi isotop besi paling umum, merupakan reaksi fusi nuklir terakhir yang bersifat eksotermal. Akibatnya, nikel radioaktif adalah unsur terakhir yang diproduksi sebelum keruntuhan hebat supernova. Keruntuhan tersebut menghamburkan prekursor radionuklida besi ke angkasa raya. Lalu, setelah mengenal apa itu besi, kita akan menuju ke setelah setelah kita mengetahui apa itu besi dan apa pengertiannya secara umum, di sini kita akan menjelaskan tentang cara mendapatkan besi dari tambang. Di sini besi yang merupakan bentuk awal besi didapatkan dari batu-batu yang mengandung kandungan besi di dalamnya. Ini merupakan contoh tambang besi di Amerika Serikat. Besi diambil menggunakan ekskavator lalu dimasukkan ke truk tambang. Lalu pertanyaannya, bagaimana batu-batu itu bisa berbentuk seperti itu? Nah, sebenarnya batu-batu itu sebenarnya merupakan bentuk pertama awalnya itu yaitu seperti bongkahan besar yang ada di belakang ekskavator itu. Lalu bongkahan-bongkahan itu diledakkan menggunakan bom yang akan ada di video berikut. Seperti itu bom yang dilakukannya. Lalu satu perukan ekskavator ini bisa mengangkut sekitar 65 ton dalam sekali keruk. Lalu kerukan ini dimasukkan ke dalam truk tambang dan ukuran truk tambang bisa mengangkut sekitar 250 ton. Bayangkan saja bagaimana besarnya truk tambang ini. Lalu truk tambang ini mengangkut batu-batu ke pabrik dan dimasukkan ke mesin. Mesin-mesin ini berguna untuk menghancurkan batu-batu yang masih seukuran batu-batu besar hingga berukuran kecil seperti kerikil. Di sini batu-batu itu dicampur dengan air dan tanah halus. Di sini dipergunakan agar batu tersebut bisa berbentuk serbuk seperti yang ada di sini seperti video berikut. Di sini lalu untuk menghasilkan kadar besi yang lebih tinggi, maka dilakukanlah proses pemisahan dengan cara menggunakan magnet sehingga besi-besi bisa tertarik. Sebenarnya ada banyak cara untuk melakukan pemisahan ini, seperti menambahkan air lalu disaring, itu juga bisa. Di sini merupakan contoh menggunakan air lalu disaring.
Lalu setelah itu, serbuk-serbuk yang sudah dipisahkan itu dimasukkan ke dalam mesin vakum. Nah, di mesin vakum ini, serbuk-serbuk itu divakum agar air yang ada di dalam serbuk itu bisa terminimalisir, sehingga menghasilkan kadar besi yang lebih tinggi. Di sini, lalu serbuk-serbuk itu dimasukkan ke alat yang menggiling serbuk-serbuk itu, lalu bisa membentuk seperti kelereng-kelereng kecil. Nah, ini merupakan bentuk awal dari pelet besi. Lalu pelet-pelet besi ini dimasukkan ke mesin pemanas, yaitu dengan suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Bayangkan saja bagaimana panasnya itu. Hingga pelet-pelet besi berubah menjadi warna merah merona. Setelah dilakukan proses pemanasan, pelet-pelet besi ini dijemur hingga kering, sehingga menghasilkan pelet besi yang keras dan mudah untuk dilelehkan, untuk membentuk barang-barang. Dan for your info, pelet-pelet besi ini memiliki kandungan besi sekitar 60-65%. Itu merupakan kadar besi yang cukup untuk barang-barang untuk sekarang. Lalu setelah itu pelet-pelet besi dikirimkan kepada pembuat kapal atau semua produsen yang menggunakan besi untuk material dasarnya. Terima kasih, sekian dari saya. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengolahan biji besi. Biji besi didapatkan dalam bentuk senyawa dan bercampur dengan kotoran-kotoran lainnya. Maka sebelum dilakukan peleburan biji besi tersebut, terlebih dahulu harus dilakukan pemurnian untuk mendapatkan konsentrasi biji yang lebih tinggi, di antara persentase 25-40%. Proses pemurnian ini dilakukan dengan metode casing, screening, dan washing untuk meningkatkan kemurnian menjadi lebih tinggi, di persentase antara 60-65%, serta memudahkan dalam penanganan berikutnya. Sebelum menjadi berbagai perkakas atau besi utuh, ada serangkaian proses pengolahan biji besi yang tidak mudah, dan berikut ini merupakan contoh pengolahan biji besi. Untuk pengolahan biji besi sendiri ada 8 tahap. Yang tahap pertama yaitu memasukkan bahan-bahan. Yang langkah pertama yaitu memasukkan bahan-bahan. Dengan memasukkan bahan-bahan ke dalam tanur melewati puncak tanur. Bahan-bahan yang dimasukkan antara lain yaitu biji besi sebagai bahan utama yang masih berupa hematif atau besi 3 oksida Fe2O3. Biji ini juga masih bercampur dengan pasir atau SiO2 atau bisa disebut silikon dioksida dan oksida asam lainnya yang akan melalui proses reduksi. Kemudian ada kokas atau karbon yang berperan sebagai bahan reduksi dalam proses ini. Yang terakhir yaitu ada batu kapur atau CaCO3 atau kalsium karbonat yang merupakan bahan tambahan dan berguna untuk mengikat zat pengotor. Langkah kedua yaitu memasukkan udara panas. Langkah selanjutnya dalam pengolahan biji besi adalah memasukkan udara panas ke bagian bawah tanur. Proses inilah yang akan menyebabkan kokas terbakar. Dalam proses kimia, reaksi ini dituliskan menjadi karbon ditambah oksigen, karbon dioksida, hidrogen menghasilkan negatif 394 kJ.
Dari reaksi ini dihasilkan panas yang kemudian dibebaskan sehingga suhu bawah tanah akan meningkat sampai 1900 derajat Celcius. Kemudian langkah ketiga yaitu pembentukan gas CO2. Gas ini awalnya terbentuk di bagian bawah tanah, kemudian naik melewati lapisan-lapisan kokas yang telah panas. Kemudian gas ini akan bereaksi dengan kokas sehingga terbentuklah gas CO2. Karena reaksi ini membutuhkan panas, maka suhu tanah pun terpakai dan berkurang menjadi 1300 derajat Celcius. Dalam proses kimia, proses ini dituliskan menjadi karbon dioksida tambah karbon Langkah ketiga yaitu pembentukan gas CO2. Gas ini awalnya terbentuk di bagian bawah tanah, kemudian naik melewati lapisan-lapisan kokas yang telah panas. Kemudian gas ini akan bereaksi dengan kokas sehingga terbentuklah gas CO atau karbon monoksida. Karena reaksi ini memerlukan panas, maka suhu tanah pun terpakai dan berkurang menjadi 1300 derajat Celcius. Dalam proses kimianya, proses ini ditulis menjadi karbon dioksida gas ditambah karbon solid kemudian 2 karbon monoksida gas dan hidrogen menghasilkan plus 173 kJ. Kemudian langkah keempat yaitu pereduksian biji besi. Setelah gas karbon monoksida terbentuk dalam reaksi sebelumnya, kokas pun siap untuk melakukan proses reduksi terhadap biji besi. Berikut ini merupakan tahapan reduksi, yaitu diantaranya yang pertama besi atau Fe203 atau bisa disebut besi 3 oksida di atas tanur sehingga berubah menjadi Fe3O4 atau bisa disebut besi 23 oksida di suhu 500 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yaitu ada di bagian yang lebih rendah lagi Fe3O4 atau bisa disebut besi 23 oksida yang sudah terbentuk akan melalui proses reduksi dan berubah menjadi FeO atau besi 2 oksida dengan suhu 850 derajat Celcius. Di bagian yang lebih rendah lagi, FeO atau besi 2 oksida ini yang baru saja terbentuk akan melalui proses reduksi lagi menjadi logam besi dengan suhu 1000 derajat Celcius. Kemudian langkah kelima, tahapan kelima yaitu pengaliran besi cair. Setelah proses produksian biji besi akan dihasilkan besi cair. Besi cair ini akhirnya akan mengalir sampai ke bagian dasar tanah. Kemudian langkah keenam yaitu batu kapur terurai. Setelah proses pengaliran besi cair, kemudian bagian tengah tanah ini sudah bersuhu sangat tinggi. Karena itulah batu kapur menjadi terurai. Dalam proses kimianya, reaksi ini ditulis menjadi CaCO3 atau kalsium karbonat solid, kalsium oksida atau CaO solid ditambah karbon dioksida gas. Kemudian langkah ketujuh yaitu pembentukan terak. Setelah rangkaian proses batu kapur terurai, di dasar tanah akan terjadi reaksi antara karbon kalsium oksida dengan pengotor, atau reaksi inilah yang akan membentuk terak atau slag yang berbentuk cairan kental. Tahap yang terakhir atau tahap ke-8 yaitu penurunan besi cair.
besi cair yang telah dihasilkan dari beberapa rangkaian proses tersebut akan turun ke dasar tanur. Sementara itu, terak atau slag yang massa jenisnya lebih rendah dibanding besi cair tersebut akan mengapung. Nantinya slag ini akan keluar melewati saluran tersendiri. Demikian tersebut merupakan tahapan atau proses pengolahan biji besi. Secara umum, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen pada suatu senyawa. Konsep ini berlaku biasanya pada proses pembakaran dan pengambilan oksidan dari logamnya. Untuk mendapatkan reaksi reduksi, kita membutuhkan reduktor yang berfungsi sebagai sumber oksigen dan zat yang mengalami reduksi. Reduksi biji besi berlangsung pada temperatur yang sangat tinggi, biasanya sampai lebih dari 1500 derajat Celcius. Pada proses reduksi dibutuhkan bahan lain sebagai reduktor yang akan mengubah oksidasi besi dengan muatan tinggi menjadi oksidasi dengan muatan yang lebih rendah atau bahkan menjadi logam. Reduksi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu reduksi langsung dan reduksi tidak langsung. Reduksi langsung merupakan proses pembuatan besi yang menghindari fase cair. Proses ini adalah pengembangan dari teknologi tandur tinggi, yaitu reduksi tidak langsung. Reduksi langsung atau direct reduction ini menggunakan gas konduktor seperti gas hidrogen atau gas karbon monoksida. Sedangkan reduksi tidak langsung menggunakan tungku pelebur yang biasa disebut tandur tinggi atau blast furnace. Reduksi tidak langsung menggunakan bahan baku atau material biji besi, kokas, dan batu kapur untuk membuat besi. Pig iron ini adalah hasil dari reduksi tidak langsung. Pig iron atau besi kasar atau mentah dihasilkan melalui proses reduksi tidak langsung menggunakan blast furnace tadi. Setelah biji besi diolah menjadi butiran-butiran besi oksida atau pelet, kemudian akan melewati proses reduksi dan peluburan bersama kokas dan kapur dengan suhu dan tekanan yang sangat tinggi sampai terbentuk logam besi cair bersuhu tinggi atau yang disebut juga hot metal yang kemudian dicetak menjadi pig iron. Pig iron itu biasanya berbentuk batangan-batangan kecil, tidak berpori dan relatif padat dibandingkan dengan besi spons. Kandungan besinya relatif lebih rendah, sementara kandungan karbonnya sangat tinggi. Pig iron juga mengandung sedikit silikon, sulfur, fosfor, serta sejumlah kotoran. Komposisi ini membuat pig iron cenderung rapuh dan tidak stabil, sehingga memerlukan proses pemurnian lanjutan untuk menjadi material yang jauh lebih kuat dan dapat diaplikasikan dalam bidang konstruksi. Selanjutnya ada sponge iron. Sponge iron ini sendiri adalah hasil dari reduksi langsung atau direct reduction. Sponge iron atau besi sponge ini dihasilkan dari pelet dengan melewati tahapan proses reduksi langsung dengan bahan pereduksi berupa gas hidrogen dan karbon monoksida dengan melalui suhu di bawah titik leleh besi. Artinya biji besi tidak melalui proses peleburan. Berdasarkan prosesnya, sponge iron juga dikenal sebagai burn pellet atau DRI atau direct reduction iron, besi hasil reduksi langsung. Berbeda dari pig iron, sponge iron biasanya berbentuk butiran kira-kira sebesar kelereng, lebih kaya akan kandungan besi dan hanya sedikit mengandung karbon, silikon, mangan, sulfur maupun fosfor. Besi sponge memiliki banyak lubang atau berpori-pori seperti bunga karang. Dari sinilah namanya diambil. Sponge iron dapat langsung diproduksi menjadi besi tempa untuk material furnitur dan berbagai perkakas. Dan ini adalah gambar contoh pig iron. Dia cenderung berbentuk batangan-batangan seperti ini.
Sedangkan spons iron berbentuk seperti kelereng dan kecil-kecil seperti ini.